Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, dengan siapa? Dengan saya Muhammad Kalpari. Saya Latif Lanur ya. Ya, Anda ke sini tujuannya apa? saya mempunyai masalah tentang ingin masuk ke jenjang perkuliahan atau tidak. Kan sekarang sudah masuk ke SMA kelas 12 akhir, jadi masih bingung untuk melanjutkan ke perkuliahan atau tidak. Jadi mau menceritakan masalah, apa butuh solusi? Anda sudah punya solusi sendiri, apa butuh dari saya? Butuh masukan, Pak. Udah mau masuk ya? Ya, Sebelumnya Anda datang ke sini sudah pernah atau belum? belum. Belum. Jadi ya Anda datang ke sini. Oh ya, sebelumnya inisiatif sendiri apa ada orang lain yang ngasih tahu? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ya. Jadi Anda ini sekarang berada posisi sekarang konseling individual. Sudah tahu konseling individual itu apa? Belum juga. Belum. Nah, jadi konseling individual ini adalah pengentasan suatu masalah yang sedang suatu wawancara sih ya, antara konselor dan konseli. Itu konseli itu menceritakan masalahnya, yang mana untuk bermuara untuk menyelesaikan apa ya, masalahnya tersebut. Maksudnya bermuara itu mencapai tujuan yang ingin dicapainya apa, dan itu tadi solusi ataupun pengen dapat masukan ya dari saya. Nah ya, sebelumnya gimana tadi perjalanannya? Jadi Lancar? perjalanan, alhamdulillah lancar. Ada kendala ya? Nggak ada. Oh iya, tadi dengan saudara Rifki ya, ada apa gitu dari permasalahan yang Anda hadapi? Ya, seperti itu yang saya tadi katakan. Sekarang kan sudah kelas 12 akhir, ingin menemukan solusi itu untuk melanjutkan ke perkuliahan atau tidak, dan kalau memang harus melanjutkan ke perkuliahan, baiknya masuk ke perkuliahan universitas mana yang baik, yang bagus. Apakah dari saudara apa namanya, gambaran mau masuk sini apa gimana? Belum ada. Belum ada. Itu makanya saya mencari solusinya. Tapi Anda sekarang sekolahnya jurusan apa? Jurusan program bahasa. Program bahasa ya? Ya, Berarti belum ada planning mau masuk kemananya? belum ada. Belum ada. Apakah sudah ada masukan dari orang tua atau teman, dari guru? Ya, itu sudah ada masukan dari orang tua, tapi kalau dari program bahasa berbanding terbalik gitu. Kalau dari orang tua masukannya masuk ke UIN, Universitas Islam Negeri, masuk ke tentang Usuluddin. Jadi tidak nyambung dengan program yang di aliyah gitu. Yang sekarang dihadapi ya. Ya, Jadi saran dari masukan dari orang tua untuk masuk ke jurusan Usuluddin yang ada di UIN. ya. Berarti saudara sendiri belum bisa menemukan jalurnya kemana, Ya. yang bagaimana ketika misalkan saya memberikan solusi masukan, apakah bisa diterima oleh Anda, Ya. saudara? Saya terima, saya bakal terima semua masukan dari orang juga, saya bakal terima. Ya. Saya akan olah lagi semua masukan itu. Saya akan pikirkan matang-matang lagi semua masukan. Tapi sebelumnya saudara sudah tahu misalkan bahwa di perkuliahan itu ada apa aja
jurusan-jurusan maupun universitas yang mau Anda masuk? Kalau sampai sekarang masih belum mengerti tentang dunia perkuliahan itu seperti apa. Jadi belum mengerti. Ya. Apakah ada rasa penasaran atau gimana dengan Ya, ada menggeluti? rasa ingin kuliah, ada rasa ingin merasakan rasanya dunia perkuliahan itu seperti apa. Ya. Tapi saudara sendiri gimana dengan misalnya sekarang? Oh iya, sebelumnya sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 ya. Dia harus benar-benar punya ini ya, matang-matang ke yang berikutnya. Tapi saudara sendiri gimana untuk tadi kan belum ada planning, maksudnya belum mencari tahu. Maka baiknya lebih baik ya kalau saudara mencari informasi ataupun menanyakan kepada guru ataupun teman. Itu sudah ada belum? Itu sudah ada, tapi terlalu memang banyak masukan yang untuk masuk perkuliahan sini sana, tapi ada juga teman yang mengusulkan untuk tidak kuliah, langsung kerja atau lanjut mondok gitu, ngaji. Ada yang suka gitu juga. Ada yang bersaran dari seperti situ ya, dari situ bingung untuk kemana itu yang tepatnya. Belum, jadi ada yang bersaran larinya ke sini Ya, jadi saudara apa ya, oh ya, ada inisiatif sendiri ya saudara pengen kalau misalkan mau masuk ke sini nih kuliahnya? kalau pemikiran sendiri ada, tapi memang berbanding terbalik dari jurusan bahasa itu masuk ke, ada di sekitaran Tangerang itu masuk ke kayak jurusan optometris gitu, kacamata, kesehatan mata. Kesehatan mata Itu juga kan melanjutkan orang tua juga, bapak kan punya optik, jadi ingin melanjutkan usahanya seperti itu. Jadi orang tua punya usaha optik. Iya. Apakah dari orang tua ada dorongan atau paksaan masuk ke sini, ada atau tidak? Kalau untuk itu yang tadi ke UIN juga itu baru masukan juga sih. Bapak masukan? Iya. Tapi untuk paksaan mah tidak ada. Jadi sesuai keinginan dari diri sendiri juga. Menjadi keinginan sendiri. Tapi orang tua mengusulkan masuk ke Usuluddin, jangan, harus bisa lebih katanya dari orang tua, harus begitu. Jadi apa yang diharapkan orang tua lebih nih dari Iya. apa yang saudara mau. Oh iya, tadi kan apa masukan dari orang tua ngomongnya kayak gimana? Ya orang tua mah kan pengennya itu, kalau saya kan sebagai anak laki-laki satunya mengerti tentang agamanya, jadi untuk lebih ke agamanya gitu masuk ke UIN, Universitas Islam Negeri, masuk ke jurusan Usuluddin, jadi untuk mematangkan agamanya mas, gitu. Jadi Anda anak laki-laki satu-satunya di keluarga bisa paham agama, pendidikan yang lebih dari orang tua. Itu yang diharapkan dari orang tua. Misalkan itu jadi patokan ya dari saudara perihal perkataan orang tua tadi. Apakah bisa mau menjalani seperti itu atau misalnya diubah lagi? Sebenarnya memang kalau dijalankan bisa saja semua juga, tapi semua hal yang dipaksakan itu kan tidak baik juga, ada tidak baiknya. Ya betul. Itu sekarang kondisi Anda sedang bingung ya apa yang sama saya juga seperti itu dulu ya, ketika mau masuk kuliah bingung masuk mananya, cari referensi
akhirnya ujung-ujungnya masuk ke Universitas Islam Negeri Banten gitu, dengan jurusan bimbingan konseling. Sebenarnya saya juga tadinya belum tahu bimbingan konseling itu apa, jadi saya tidak pas sekolah di madrasah alia juga, jurusan saya keagamaan, tapi saya larinya ke sosial bimbingan konseling. Jadi tadi kan paksa apa dari orang tua maksudnya mengusulkan kalau mengusulkan untuk masuk Usuluddin, juga anak pertama ya. ya, Tapi ada keinginan untuk mondok lagi atau gimana? kalau ada sedikit keinginan mondok lagi sih, jadi kita kuliah sambil mengaji di sekitar itu, inginnya Mak, kayak gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, fokus ke perkuliahan berarti Fokus perkuliahan. tapi orang tua kalau orang tua inginnya untuk meneruskan kuliah, bukan lanjut mondok terus ngaji terus, tapi di kuliah juga ada gitu. Ada ya untuk perkuliahan. Jadi seimbang lah, keagamaannya ada, ke ilmu pemerintahan atau dunia ada, supaya tahu gitu bagaimana yang diharapkan orang tua gitu. Nah, dari saudara sendiri gimana, mau ada planning lain atau gimana? Udah pilihan, pasti ada pilihan dong. Sampai sekarang masih bingung gitu. So, pilihan yang Anda ketahui apa aja? Ya paling itu masuk perkuliahan ya di jalan aja yang dari orang tua, atau enggak masuk ke kuliah jurusan yang lain, cari lagi yang memang di bidang sendiri gitu, kemahiran sendiri, mencari gitu. Iya, ya. Bidang kemahiran sendiri. Mahirnya Anda di bidang apa? Kalau mahir juga belum tahu sih, Belum tahu. masih cari juga untuk jadi familiarnya ke jurusan apa gitu, biar nanti enggak kaget kalau misalkan kita kayak misalkan contoh aja kan, kita hobinya lagu, Iya. disuruh kuliah jurusan koki kayak gitu kan, kaget, nggak bakal mengerti. Pasti kayak gitu, kaget ya. Jurusan yang misalkan udah ini pasti dengan apa namanya tadi, punya kelebihan apa, bukan kelebihan apa namanya, kemahiran. Anda sendiri belum tahu nih kemahiran sendiri. Belum tahu. Kalau memang ya di dalam bidang menghafal sih, menghafal juga, cerdas cermat, masuk ke bidang situ, pahami Al-Quran. Jadi pernah ikut Fahmil Quran? Pernah. Dapat juara? Belum pernah. Kalau ikut pahami pernah, belum dapat juara. Di tingkat apa kalau boleh tahu? Masih tingkat kecamatan. Kalau waktu itu pernah Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten? Ya. Juara? Itu enggak, kecamatan dapat, kabupaten kalah. Berarti Anda ada basic apa ya, di menghafal dan juga belajar matematika. Tapi Anda juga masih bingung nih masuk perkuliahan di mana. Kalau ada lagi yang lebih mahir kan juga di bidang kepramukaan, sampai tingkat provinsi juga pernah dapat. Kalau pramukaan, tapi bingung masuk kuliah jurusan apa. Mungkin kalau kepramukaan itu lebihnya ke hobi ya, kayak misalkan pengalaman. Tapi untuk menentukan masa depan, ukir dari sekarang. Nah, Anda dari saudara sendiri kemahiran yang pengen ditimbulin lagi gitu, apa mau terus digali agar supaya nanti bisa menentukan masa depan, ada tidak? Paling ya kalau kan emang dari SD, kalau di bidang matematika itu emang sudah hobi. Kalau dari SD matematika itu sebenarnya emang kalau kita dari situ kita suka, emang gampang, jadi ingin ditimbulkan lagi matematika gitu. Jadi perkuliahan juga
bisa aja tentang matematika, hitung-hitungan gitu, ada kayak kedokteran atau apa gitu. Jadi dari kecil matematika nih pandainya dulu. Ya, Tapi sekarang masuk ke jurusannya ke bahasa. bahasa Juga bingung nanti masuk ke jenjang perkuliahan. perkuliahan, bingung lagi mau masuk jurusan apa. Ya, Paksaan dari orang tua, masuk ke Usuludin. usuludin, main rumit ya. Ya, Kecilnya matematika, kemudian bahasa. jurusan aliyahnya bahasa, dan juga nanti perkuliahannya bingung. Sedangkan dari orang tua masih masukannya untuk masuk ke usuludin. Tapi Anda pandai untuk menghafal ya, cepat menghafal Ya, atau belajar. Jadi cepat nih otak kanannya untuk apa ya? Begini ya. Berarti dari saudara bahwa tadi tekanan, bukan tekanan ya, masukan dari orang tua untuk masuk ke usuludin, apa ya, karena saudara anak pertama, anak laki pertama, untuk supaya agar paham agama dan bisa menyatu dengan dunia pemerintahan ya. Ya, Maupun tadi dari kecil sukanya matematika, ngitung, sampai tadi ikut lomba katanya. ya, Dan juga pas masuk alia malah dapatnya kelas bahasa, bingung masuk ke perkuliahan. perkuliahan. Dari saudara sendiri belum muncul nih apa namanya rasa, wah saya pengen masuk sini, ada tidak? Ya, itu paling juga ke kesehatan mata. Kesehatan mata. Kan itu juga termasuk dokter, paling juga memang tes masuk juga tentang hitung-hitungan juga. Jadi memang yang disukai MTK ya kesehatan mata juga, kan untuk melanjutkan usaha keluarga juga sih termasuknya kan. Iya. Dari orang tua, dan dari orang tua juga kan usaha optik kesehatan mata. Jadi untuk meneruskan agar tidak berakhir gitu, untuk melanjutkan usaha orang tua yang ada. Jadi tetap ya untuk apa dari saudara sendiri mau melanjutkannya ke bagian optik karena meneruskan usaha. Atau oh ya, sebelumnya Rifki sendiri anak yang keberapa? Anak yang kedua. Anak yang Dari kedua. dua saudara. Dari Dua saudara. saudara. Berarti punya anak yang pertama siapa? Teteh. Teteh. kakak. Itu udah kerja atau belum? Itu juga kan meneruskan ya optik juga di kesehatan mata. Kesehatan mata. Tapi Rifki sendiri juga pengen lanjutnya ke situ. Iya, Apa nggak ada haluan lain? nggak Ke- ada. Nggak ada. Iya sih. Ini pengen Rifki sendiri mau lanjut usaha bapak. Iya, Juga teteh juga sama. sama sebenarnya situ. Biar harapan orang tua supaya Rifki bisa mendapatkan ilmu agama dan juga ilmu umum lagi nih ya. Misalnya. Jadi masukan dari saya ya, Rifki. Alangkah baiknya sekarang kan Anda kelas 12 ya. Alangkah baiknya Anda mencari informasi yang lebih baik dulu ini dan menyesuaikan porsi Anda. Anda kelas bahasa, pasti bahasa sendiri punya bekal dong. Seperti misalkan belajar sastra ataupun apa pun lainnya. Nah, ketika Rifki punya planning dan juga ada masukan dari orang tua, bisa Rifki anak laki-laki pertama, laki-laki satunya pertama, untuk paham agama dan juga punya ilmu umum. Nah, Rifki sendiri bisa mau setelah saya jurusan bahasa juga mau lanjutnya ke misalkan sastra Arab maupun sastra Inggris ya. Kalau di UIN Serang nih yang saya ketahui ya, sastra Arab sama sastra Inggris
sastra Inggris, sastra Arab itu adanya di Fakultas Usuluddin. Nah, tapi kalau untuk Sastra Inggris. sastra Inggris belum ada, adanya eh, pendidikan bahasa Inggris. Maaf, tadris bahasa Inggris itu adanya di Fakultas Tarbiyah. Jadi tinggal sesuaiin aja tuh mau tarbiyah ataupun Usuluddin mau lari kemana. Intinya ketika masuk di jurusan bahasa ini kan, Rifki sendiri mempelajari tentang itu sastra-sastraan gitu ya, tentang ilmu sastra. Nah, misalnya udah pas Rifki mencari situs lah yang bener kebetulan cocok gitu dari jurusan bahasa, lari kemana. Nah, sama Rifki sendiri bisa ditentuin lari kemana, mau kemana juga lari arahnya supaya seimbang. Rifki punya kemampuan ini dan juga masalah mungkin Rifki sendiri pengen masuk optik karena orang tua di situ, apa ada rasa ingin belajar ilmu baru lagi? Ada rasa ingin belajar ilmu baru juga, dan memang ingin melanjutkan juga usaha orang tua. Melanjutkan usaha orang tua mau sama juga mau mencoba ilmu baru lagi. Silahkan saja, tapi yang lebih utama adalah kita harus tahu ketika bisa menerima resiko yang dialami Rifki nanti ke depannya ketika saya kelas aliyahnya belajar bahasa juga nanti masuk perguruan tinggi. Rifki sendiri masuk jalur yang benar-benar sebelumnya udah pernah dipelajari, tapi untuk mencoba hal baru Rifki harus menerima resiko belajar lagi dari nol. Paling seperti itu Kalau belajar, kalau mau benar-benar positif, keinginan Rifki untuk melanjutkan usaha Bapak Rifki sendiri ya. Setelah ini gimana dari masukan yang saya berikan, gimana menurut Rifki? Apa ada yang kurang atau seperti apa? Ya, alhamdulillah sih masukannya agak sedikit berpengaruh lah untuk kita jadi untuk dipikirkan lagi matang-matang ingin melanjutkan kemana. Ada sedikit masukan kan, jadi kita memantapkan untuk kesini dan kesini. Jadi itu masukan dari saya. Setelah masukan yang saya berikan, mungkin nanti Rifki silakan untuk mencari situs, maksudnya channel yang pas untuk Rifki. Masukan dari orang tua ada, dari Rifki sendiri ada, yang benar-benar cocok, saya menguntungkan buat diri sendiri Rifki, dan juga jangan lupa semangat belajar dan semangat. Itu bisa dipahami atau gimana, ada kekurangan? Bisa. Nah, terkait ini kegiatan konseling individual ini, konselingnya Pak Rifki nanti ingin bertemu lagi atau gimana? Ya mungkin memang kalau ada pertemuan lagi, ingin bertemu lagi untuk membicarakan lebih lanjut lagi. Mungkin mau sebulan sekali kah, apa 2 minggu sekali? Kalau bisa 2 minggu sekali juga. Tempatnya yang sama, tempat yang sama. Waktunya mungkin agak berbeda gitu ya. Siap. Nanti apabila dari Rifki mau mengadakan pertemuan kembali, silakan saja, saya terima, welcome saya. Mungkin itu aja ya dari saya, sedikit masukan buat Rifki. Silahkan nanti Rifki sudah menentukan dan tinggal pelaksananya Rifki untuk tetap mencari informasi yang lebih lanjut untuk bisa diterima oleh orang tua maupun Rifki sendiri. Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.